Halo guys, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan skema-skema desain produk yang ada dalam perbankan syariah. Ada apa aja sih? Nah, banyak banget kan, jadi daripada lama-lama kita langsung aja ke videonya. KTA Syariah. Apa sih KTA itu? KTA adalah kredit tanpa agunan, yaitu salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Akad yang digunakan pada KTA Syariah ini bisa menggunakan akad kafalah, qard, ijarah, dan murabahah. Dan dicontohkan dengan skema dengan akad kafalah dan qard. Penjelasannya seperti ini. Pada panah pertama, nasabah datang ke toko untuk membeli laptop sebesar 8 juta menggunakan kartu kredit dengan angsuran 1 tahun. Panah kedua, toko mengirim informasi transaksi ke bank. Dan panah ketiga, bank menyetujui transaksi nasabah dengan akad, kafalah, dan qard. Selanjutnya, pada panah keempat, toko memberikan bukti pembelian dan barang. Pada panah kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulan selama 1 tahun. Pada panah ke-6, nasabah membayar iuran membership ke bank setiap 1 tahun sekali dengan akad ijaroh. Desain produk KTA Syariah dengan pariwisata halal, contohnya pada panah pertama, bank menawarkan kepada nasabah pengguna kartu kredit atau karyawan untuk suatu produk liburan pariwisata halal, contohnya ke Dubai, dengan angsuran selama 1 tahun. Pada panah kedua, nasabah menyetujui penggunaan KTA tersebut dan melakukan akad ijaroh. Pada panah ketiga, bank membayar kepada agen travel yang telah bekerja sama. Pada panah keempat, agen travel memberikan jadwal kegiatan dan waktu keberangkatan. Pada panah kelima, nasabah membayar angsuran dan membayar ujroh kepada bank. Take over berasal dari suku kata bahasa Inggris take mengambil dan over mengalihkan. Kalau dalam ekonomi Islam, take over ini disebut hiwalah. Sesuai dengan fatwa DSN MUI, take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional kepada bank atau lembaga keuangan syariah. Dan ini akad-akad yang bisa dipakai pada produk take over. Dan untuk penjelasan skema ini menggunakan akad, qard, dan murabahah. Penjelasannya sebagai berikut. Pada panah pertama, qard, nasabah take over KPR ke bank syariah dengan akad qard, maka bank syariah memberikan qard atau pinjaman murni kepada nasabah. Pada panah kedua, pelunasan aset. Dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi hutangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konvensional tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Pada panah ketiga, menjual aset untuk melunasi qard. Nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, dan hasil penjualannya itu nasabah melunasi pinjamannya atau qard yang di awal tadi, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah. Pada panah keempat, yaitu akad murabahah, bank syariah menjual secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah telah melunasi, maka aset tersebut menjadi milik nasabah kembali. Desain produk take over dengan akad musyarakah mutanakishoh. Pada contoh skema ini penjelasannya yaitu: pertama, mengajukan take over dengan akad musyarakah mutanakishoh. Nasabah dengan kondisi telah memiliki hutang di bank konven dan ingin mengajukan peralihan hutangnya kepada bank syariah dengan mengajukan perjanjian take over akad musyarakah mutanakishoh dalam jangka waktu tertentu berupa kredit kepemilikan rumah. Dalam panah 2A, yaitu porsi untuk modal nasabah 40% dan 2B porsi modal bank syariah sebesar 60%. Jadi, mereka melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan musyarakah mutanakishoh misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60% yaitu 240 juta. Dan porsi nasabah sebesar 40% yaitu sebesar 160 juta dengan nisbah pembagian yang keuntungannya 60/40. Pada panah ketiga, melunasi.
yaitu menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi hutang nasabah di bank konvensional. Pada panah keempat, perolehan aset. Dalam perolehan aset ini, rumah merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya akan disewakan atau ijaroh. Pada panah kelima, akad ijaroh, aset berupa rumah ini akan disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Pada panah ke-6, bagi hasil. Hasil uang sewa tadi dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Misalnya 10 juta, karena nisbahnya 60 banding 40, maka bank syariah mendapatkan uang sebesar 6 juta rupiah dan 4 juta rupiah untuk nasabah. Pada panah ke-7, nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset di akhir secara penuh dan milik nasabah. Selanjutnya, line facility, yaitu suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI, line facility ini menggunakan kesepakatan wa'ad atau janji dari satu pihak lembaga keuangan syariah kepada pihak lain, yaitu nasabah, untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen. Akad yang dapat digunakan dalam line facility yaitu ada akad bentuk kerjasama seperti mudharabah musyarakah, akad jual beli, murabahah, istisna, dan ijaroh. Untuk penjelasan skema ini menggunakan akad murabahah bil wakalah. Bank syariah dan nasabah berjanji untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Selanjutnya, pada panah kedua, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank. Jadi mobil yang dibeli ini menjadi milik bank. Selanjutnya, pada panah ketiga, bank menjual mobil secara murabahah kepada nasabah. Selanjutnya, pada panah keempat, nasabah membayar cicilan kepada bank syariah sesuai kesepakatan. Desain produk line facility menggunakan akad ijarah bil wakalah. Contohnya pada kasus ini yaitu nasabah mengirim portofolio pembiayaan dengan akad ijarah kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah mengajukan kerjasama dalam bentuk wakalah kepada pihak tiga atau dealer sebagai mewakilkan nasabah. Selanjutnya, pada panah ketiga, bank syariah dan nasabah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan akad ijarah sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya, pada panah keempat, pihak ketiga atau dealer mengirim atau memberi atas permintaan nasabah yang diwakilkan oleh bank syariah tadi. Pada panah kelima, nasabah setelah menerima permintaannya, nasabah membayar cicilan ijarah setiap bulan kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah membayar cicilan nasabah kepada pihak tiga atau dealer. Investasi emas, yaitu suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia yaitu emas. Selain menjadi simbol kekayaan, emas juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi kekayaan. Dasar hukum dari investasi emas syariah yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 77 DSN MUI _6 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dan contoh pada skema di investasi emas ini menggunakan akad murabahah, dan akad yang bisa digunakan dalam investasi emas ini ada akad murabahah dan mudharabah. Langsung aja ke penjelasannya, yaitu pada panah pertama, nasabah dan bank syariah bernegosiasi terkait persyaratan emas yang akan dibeli. Pada panah kedua, akad murabahah menentukan pembayaran yang akan dilakukan cash atau cicil. Pada panah ketiga, bank syariah membeli pesanan emas dari nasabah ke PT Antam. Pada panah keempat, PT Antam menyerahkan sertifikat yang di dalamnya mencantumkan jumlah emas dan jangka waktu investasinya. Pada panah kelima, nasabah membayar emas kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan di awal.
Desain produk investasi emas menggunakan akad wadiah domana. Pada skema ini dicontohkan yaitu: pertama, nasabah datang ke bank untuk berinvestasi menggunakan akad wadiah domana, di mana aset tersebut dapat diambil kembali pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah membawa aset berupa emas sebesar 100 gram, harganya 120 juta. Selanjutnya, bank memberi modal kepada pihak ketiga menggunakan aset yang dititipkan nasabah kepada bank. Pada panah ketiga, pihak ketiga mengelola aset tersebut dalam suatu usaha, dan pihak ketiga akan memberikan bonus kepada bank syariah sebagai keuntungan. Pada panah keempat, bank mengembalikan aset plus bonus kepada nasabah. Produk tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Akad yang dipergunakan dalam produk tabungan yaitu wadiah yad amanah, wadiah yad domanah, dan mudharabah mutlaqah. Untuk skema ini dijelaskan dengan akad wadiah yad amanah, yaitu nasabah menitipkan sejumlah uangnya kepada bank dengan akad wadiah yad amanah, di mana ini merupakan titipan yang tidak boleh dimanfaatkan dananya. Lalu, bank sebagai pihak yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan dari nasabah. Desain produk tabungan menggunakan multi akad wadiah dan mudharabah. Yang dijelaskan dengan skema ini yaitu: pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad wadiah pada produk tabungan. Selanjutnya, karena ini merupakan multi akad wadiah dan mudharabah, maka bank syariah menyalurkan dana nasabah tersebut kepada pihak ketiga untuk dikelola. Nah, setelah dikelola maka akan mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut akan dibagi sesuai nisbah kepada pihak ketiga dan bank syariah. Kemudian nasabah mendapatkan bonus dari dana yang dikelola oleh si bank. Selanjutnya ada deposito syariah, yaitu salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Biasanya akad yang digunakan itu adalah akad mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Bedanya apa sih? Mudharabah muqayyadah yaitu nasabah yang menentukan instrumen investasi tersebut. Sedangkan mudharabah mutlaqah yaitu nasabah membiarkan bank yang menentukan instrumen investasi yang akan dilakukan untuk memutar uang. Selanjutnya dijelaskan dengan skema mudharabah, yaitu nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya uang tersebut dikelola oleh bank dalam bentuk usaha syariah. Dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan 10 juta, yang keuntungannya tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Pada panah keempat, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta, dan bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta, dari keuntungan 10 juta itu. Selanjutnya, pada panah kelima, setelah jatuh tempo yang ditentukan akad mudharabah selesai dan uang nasabah akan dikembalikan sebesar 10 juta. Desain produk deposito syariah menggunakan akad wadiah domanah. Contoh kasusnya seperti ini. Nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad wadiah domanah, yaitu uangnya akan dimanfaatkan. Selanjutnya, bank memanfaatkan uang nasabah tersebut untuk usaha, yang tentunya dikelompokkan dalam usaha syariah saja. Selanjutnya pada panah ketiga, dari pemanfaatan tersebut pasti didapatkan keuntungan atau bagi hasil antara bank dan unit usaha tersebut. Selanjutnya, bank akan memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pemanfaatan uangnya. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, dan sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang giro, akad yang bisa digunakan pada giro ini ada mudharabah dan wadiah.
dan dijelaskan dengan skema ini menggunakan akad wadiah yang penjelasannya yaitu nasabah dan bank melakukan akad wadiah. Nasabah selaku penitip dan bank selaku pengelola. Selanjutnya, nasabah menitipkan dana kepada bank dan nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank dengan waktu kapanpun dengan menggunakan penarikan cek, bilet giro, dan lain-lain. Dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Desain produk giro ini menggunakan akad Qardul Hasan. Dicontohkan pada skema ini kasusnya yaitu nasabah dan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini nasabah selaku mukrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muktarid yaitu peminjam. Selanjutnya nasabah memberi dana pinjaman kepada bank dan dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga untuk dilakukan unit usaha. Selanjutnya, pihak ketiga memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada bank. Yang selanjutnya lagi, bank akan mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan pada nasabah. Dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada transfer. Pasti udah nggak asing lagi kan? Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, sesuai dengan Fatwa nomor 116 tentang transfer. Akad yang digunakan dalam transfer ini yaitu akad wakalah. Nah, dicontohkan dengan skema nasabah ingin mengirimkan uang kepada pihak ketiga yang merupakan saudaranya yang berbeda pulau. Nah, maka nasabah ini mewakalahkan dan memberi fee kepada bank untuk selanjutnya bank mewakilkan si nasabah ini untuk mengirimkan uang kepada saudaranya yaitu pihak ketiga. Desain produk transfer ini menggunakan akad wadiah wal wakalah bil ujroh. Yang contoh kasusnya ini, Zahra ingin mengirimkan uang via wesel pos. Wesel menerima uang dari Zahra dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Lalu, proses pengiriman dengan sistem wesel pos terjadi secara internal di PT Pos Indonesia atau kantor pos. Selanjutnya, Hisna mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi pada kantor pos. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, akad dalam pembiayaan itu beragam, yaitu ada akad jual beli, murobahah, salam istisna, ada akad sewa yaitu ijaroh, dan akad bagi hasil yaitu musyarakah dan mudorobah. Dijelaskan dengan skema di layar menggunakan akad murobahah yaitu nasabah datang ke bank ingin membeli sebuah produk mesin fotokopi melalui bank. Nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan. Setelah itu, mereka menegosiasi tentang harga dan akad jual belinya. Selanjutnya, bank membeli barang yang dipesan nasabah ke penjual atau supplier. Setelah itu, supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh nasabah dan nasabah menerima barang dan dokumen dari produk yang telah ia pesan. Setelah itu, nasabah menerima barang dan nasabah akan membayar cicilannya kepada bank. Desain produk pembiayaan menggunakan akad salam. Pada skema ini dijelaskan bahwa pembeli akan membeli sebuah produk berupa traktor. Karena traktor ini tidak dapat disediakan secara langsung saat itu juga,
Pembeli dan penjual melakukan akad dan pembeli menjelaskan secara spesifik traktor apa yang ia inginkan. Setelah itu, penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan bernegosiasi. Selanjutnya, si pembeli membayar secara cash atau tunai di awal walaupun barangnya belum ada karena menggunakan akad salam. Setelah menerima uang, penjual memproduksi dan membuat traktor sesuai pesanan si pembeli. Setelah mesin traktor jadi, penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah memesan. Selanjutnya, jual beli emas. Jual beli emas merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas, dan pembeli merupakan pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Dalam tampilan layar ini dijelaskan bahwa jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Penjelasannya yaitu Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barangnya dan harga jualnya. Pada panah kedua, Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barangnya. Pada panah ketiga, Bank Syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan keinginan nasabah dan sesuai dengan akad. Pada panah keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah Bank Syariah. Pada panah kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Pada panah keenam, karena nasabah telah menerima barang, maka nasabah wajib membayarkan pembayarannya yang dilakukan secara angsuran. Desain produk jual beli emas menggunakan akad istisna. Pada panah pertama, nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifikasinya yaitu 1 gram emas seharga Rp700.000 dan ditambahkan uang untuk ongkos produsen sebesar Rp25.000 per gram, dan nasabah memesan emas sebanyak 20 gram. Pada panah kedua, setelah nasabah memesan sebanyak 20 gram emas dan 20 gram emas itu dikali Rp700.000, hasilnya 14 juta. Untuk uang produsen sebesar 25.000 dikali 20 gram sebesar Rp500.000. Dengan menggunakan akad istisna, waktu penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Pada panah ketiga, pembayaran dilakukan secara keseluruhan oleh nasabah sebesar 14 juta dari 700.000 dikali 20 gram dan ditambah 500.000 dari 20 gram dikali 25.000. Jadi, total pembayaran yang dilakukan nasabah sebesar 14.500.000. Setelah itu, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Pada panah kelima, emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Selanjutnya, emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah Bank Syariah. Selanjutnya, wakaf link sukuk. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakofa yang berarti habasa, artinya menahan, dan al-man'u, artinya mencegah. Wakaf sendiri artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya, dan digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya, skema wakaf link sukuk dengan akad ijaroh. Dalam skema ini, yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN, dan pengelola dana wakaf adalah nazir. Pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Lalu BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijaroh. Setelah itu, investor menanamkan modalnya pada BUMN atas produk sukuk.
BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Kontraktor pun menyelesaikan proyeknya. Selanjutnya, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Lalu, uang pendapatan hasil sewa gedung itu oleh pihak ketiga maka akan menjadikan pendapatan BUMN. BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijaroh atau sewa gedung. Setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya, dan uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Desain produk wakaf link sukuk menggunakan akad murabahah. Pada skema ini, contoh kasusnya yaitu: pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan penerbit sukuk yaitu BUMN. Selanjutnya, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Lalu investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Dan proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang selanjutnya, setelah gedung itu jadi, maka gedung itu pun disewakan oleh pihak ketiga, yang nanti imbalan sewanya jadi pendapatan BUMN. Lalu BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk mengembalikan kepemilikan proyek. Pada akhir periode, sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Reksadana Syariah. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi itu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya dijelaskan dengan skema ini menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Penjelasannya yaitu pemodal dan manajer investasi melakukan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Kemudian manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Lalu, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Selanjutnya, pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Dan manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian kecuali terjadi karena kelalaiannya. Desain produk reksadana syariah menggunakan akad musyarakah. Pada skema ini dijelaskan kasusnya yaitu investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Kemudian manajer investasi ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Lanjut, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Setelah itu, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Setelah itu, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik si investor dan manajer investasi. Asuransi syariah.
yaitu sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu ada akad tabaruk, wakalah bil ujroh, mudorobah, dan mudorobah mustarokah. Dan pada skema ini dijelaskan dengan akad mudorobah. Pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad, yaitu akad tabaruk dan akad mudorobah, sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misal untuk tabaruk 50% dan untuk mudorobah 50%. Selanjutnya dana mudorobah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Yang selanjutnya, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaruk. Setelah itu efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Dan hasil dari keuntungan tersebut maka hasilkan kembali kepada nasabah. Desain produk asuransi syariah menggunakan akad wadi'ah bil ijaroh. Pada skema ini dijelaskan pertama, menjalin kerjasama dengan akad wadi'ah bil ijaroh, yaitu nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadi'ah bil ijaroh. Selanjutnya kerjasama, yaitu asuransi bekerjasama dengan rumah sakit. Selanjutnya bayar premi setahun sekali plus fee. Jadi nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan itu wadiah dan pengajuan klaim atau ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Lalu konsultasi kesehatan dengan kartu asuransi. Dicontohkan nasabah konsultasi kesehatannya ke rumah sakit. Selanjutnya klaim, yaitu nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit, dan asuransi membayar biaya pengobatan nasabah tersebut ke rumah sakit. Hedging syariah. Secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hedge yang artinya lindung nilai. Hedging merupakan suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Akad pada hedging syariah di antara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN MUI adalah forward agreement atau akad al-tahawud al-basit, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Pada skema ini dijelaskan dengan akad forward agreement, yaitu seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena ia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan nanti, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Kurs pada saat itu yaitu 9.500 per 1 US dollar, namun yang disepakati yaitu sebesar 10.000 rupiah per US dollar. Desain produk hedging syariah dengan menggunakan akad buy all solve. Dimisalkan pada skema ini yaitu seorang investor memiliki 14,5 juta US dollar dan ia ingin berinvestasi dalam mata uang euro, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang karena kurs hari ini atau spot rate-nya antara USD dan euro adalah 1,45 dolar sebanding dengan 1 euro. Selanjutnya, investor bertransaksi USD ke euro dan investor mendapatkan 10 juta euro pada saat itu karena kurs pada saat itu
sebesar 1,45 dolar per 1 euro. Selanjutnya, investor akan masuk ke waad atau berjanji untuk menandatangani kontrak pertukaran mata uang berdasarkan prinsip teluk al-solf di masa depan. Pertukaran mata uang masa depan akan didasarkan pada nilai tukar yang mengacu pada tingkat hari ini. Jadi di masa depan, investor akan mendapatkan kembali USD tanpa terkena risiko fluktuasi mata uang. Perjanjian kurs yang ditetapkan investor akan membeli 14,5 juta US dollar pada kurs 1,43 dolar per 1 euro. Setelah 1 tahun, yaitu ketika dia ingin menukarkan kembali ke USD, investor menyerahkan euro sejumlah nominal kepada bank, dan selanjutnya bank pun menyerahkan USD sejumlah nominal kepada investor karena akad yang telah diperjanjikan di awal. Saham syariah. Saham syariah ini merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara saham syariah dengan yang non-syariah. Namun, saham menjadi halal atau sesuai syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal atau dalam niat pembelian saham tersebut untuk investasi, bukan buat untuk spekulasi. Dan dijelaskan dengan skema ini. Pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Lalu, investor membayar atau setor dana setelah membeli saham tersebut. Nah, selanjutnya emiten memberikan saham yang telah dibeli oleh investor. Desain produk saham syariah menggunakan akad musyarakah mutanakisoh. Pada skema ini, contoh kasusnya yaitu pertama, akad musyarakah mutanakisoh plus modal. Maksudnya, emiten melakukan akad dengan investor, yaitu akad musyarakah mutanakisoh sekaligus menentukan modal dan nisbah bagi hasilnya. Modal dan nisbah bagi hasilnya untuk nasabah sebesar 60% dan untuk bank sebesar 40%. Kemudian, emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Setelah membangun perumahan tersebut, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Nah, setelah itu, hasil dari penyewaan rumah tersebut dibagi keuntungannya untuk emiten 60% dan investor 40%. Kemudian emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Dan terakhir, investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Dan terakhir ada produk sukuk. Sukuk menurut Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad-akad yang digunakan dalam sistem sukuk syariah antara lain ijaroh, udurobah, musyarakah, istisna, salam, dan murabahah. Pada skema ini dijelaskan dengan akad mudharabah, yaitu emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Dan pertama, dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Lanjut dari pendapatan margin. Dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Setelah itu, pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan dan nisbah di awal. Lalu, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.
Nah, ini desain produk sukuk menggunakan akad musyarakah mutanakisoh. Pada skema ini, contoh kasusnya yaitu pertama, akad musyarakah mutanakisoh, yaitu emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada SPV sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Selanjutnya, menerbitkan sukuk. SPV menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Lalu, investor mewakalahkan dananya kepada SPV. Setelah itu, emiten dan SPV melakukan usaha bersama. Dari hasil usaha tersebut, diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak, emiten dan SPV. Lanjut, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Setelah itu, SPV menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Oke, segitu aja dulu penjelasan tentang skema desain produk yang ada dalam perbankan syariah. Thank you for watching.